Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Takdir yang Tak Bisa Kulawan, bagian yang ke-6. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. Kevin, sekarang kamu memiliki khodam yang akan selalu menjagamu, mendampingimu, dan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Tapi aneh sekali, ketika saya melakukan ritual pemanggilan khodam, ada satu jin yang ikut masuk ke dalam badanmu, kata A. Ibrahim. Khodam? Apakah satu jin lagi yang masuk itu jahat? Tidak, Kevin. Dia memancarkan energi yang sangat positif, karena baru kali ini saya merasakan seperti mau pingsan ketika melakukan ritual tadi dan kamu mendapat khodam perempuan. Jarang sekali murid perguruan ini mendapatkan khodam perempuan, kata A. Ibrahim. Lalu siapa jin yang masuk tubuhku selain khodam itu, A? Saya juga tidak tahu. Tapi sekarang kamu memiliki 2 jin pelindung dengan energi yang sangat besar, bahkan hampir sebanding dengan milik Abi. Mungkin karena kamu memang spesial, Vin. Nanti aku akan tanyakan kepada Abi, dan aku akan memberitahumu saat pengajian. Lalu saya membopong beliau yang terlihat begitu lelah, bahkan sampai mengeluarkan keringat dingin. Sebenarnya aku ingin bertanya lebih lanjut, kenapa dia memberiku khodam dan jin satu lagi? Siapa dia? Namun melihat kondisi guruku yang seperti ini, aku akan menahan pertanyaanku untuk nanti. Lalu aku membaringkannya di kasur dan membawakannya segelas air putih. Tak lama beliau akhirnya tertidur dan aku meminta izin istri beliau untuk pulang. Karena kondisi fisikku yang juga lelah, akhirnya aku putuskan untuk menitipkan sepedaku di rumah beliau. Lalu aku pulang dengan berjalan kaki. Benar saja, aku merasakan energi mengalir dari tubuhku, dan aku merasa aku tidak sedang berjalan sendirian. Aku merasa bisa melakukan apapun sekarang. Aku merasa begitu segar walaupun kondisi fisikku sedang lelah. Dan jin-jin yang biasa menggangguku di jalan sepertinya takut. Ya, mereka sangat ketakutan saat melihatku. Dan aku melihat mereka menjauh dariku dan menjaga jarak dariku. Batin dan pikiranku kini lebih tenang dari sebelumnya. Ketika sampai rumah, aku langsung membaringkan badanku di kasur. Saat aku memeriksa HP, ada 3 pesan yang belum kubaca dan 5 miss call. Kevin, kenapa nggak dibales-bales? Ih, baru juga aku tinggal 2 bulan, sekarang sombong banget. Vin, semua SMS itu berasal dari Hani. Aku lupa membalas pesannya dari kemarin malam, karena aku bukan tipe orang yang suka berlama-lama memegang HP. Aku akui semenjak Hani meminta nomor teleponku waktu itu kami jadi sering saling mengirim pesan. Lalu aku membalas dan meminta maaf kepadanya. Dan yang membuatku sebal, anak ini sangat sulit ditaklukkan ketika dia sudah ngambek. Lalu sekian lama aku saling menukar pesan, akhirnya dia memaafkan aku. Setelah itu aku memutuskan untuk langsung tidur karena memang aku sudah sangat lelah karena hal yang terjadi di rumah guruku. Ditambah aku harus menaklukkan macan betina yaitu Hani. Baru aku memejamkan mata, di dalam mimpiku aku bertemu seorang perempuan yang begitu cantik. Ia memakai baju seperti adat Jawa, dengan rambut yang dikerai panjang, namun itu bukan Yuni. Dan seorang lelaki yang sudah sangat tua, kira-kira berusia 70 tahunan, memakai sorban putih dan pakaian serba putih. Dan ia berkata, Kevin,
Mulai sekarang kami berdua akan selalu menjagamu dan akan selalu mengikutimu. Tapi jika sekali saja kamu melanggar apa yang dilarang Gusti Allah, maka kami akan langsung menegurmu dengan cara kami. Ingat Kevin, kamu harus tetap meminta perlindungan dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa Gusti Allah, karena Dialah yang mengirim kami untuk menjagamu. Namun ketika aku ingin berbicara, bibirku seperti tidak mau terbuka. Aku memaksakan bibirku untuk terbuka, namun percuma. Aku tetap tidak bisa membuka mulutku. Tidak sekarang, Kevin. Kamu harus mencari tahu jati dirimu sebenarnya sebelum kamu dapat membantu dia. Kenapa? Kenapa dia tahu? Kenapa dia tahu bahwa aku ingin menyelamatkan Yuni? Gumamku dalam hati. Lalu akhirnya aku bangun dari mimpiku dan melihat sudah jam 6 pagi. Karena hari ini hari Minggu, aku tidak bersekolah dan berjanji untuk pergi bersama ibuku. Saya dan Kak Dina pergi menemani ibu untuk berbelanja di sebuah mall di Jakarta yang berada di Kuningan. Kami jarang sekali dapat pergi bersama ayah. Ya, karena ayah kami adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang migas yang telah mengabdikan hidupnya lebih dari 10 tahun. Beliau hanya dapat pulang 3-6 bulan sekali, itu pun hanya seminggu. Ayah saya juga memiliki beberapa usaha otomotif yang dibantu oleh pamanku. Dan beliau mengatakan bahwa akan pensiun dari perusahaannya beberapa tahun ke depan dan akan fokus dengan usahanya dan juga untuk lebih dekat dengan keluarga. Lalu sesampainya di mall, kami berbelanja bulanan dan beberapa pakaian untuk kami bertiga. Dan aku dibelikan sebuah laptop baru karena komputer desktop di rumahku sudah cukup tua dan sering error. Dan Kak Dina dibelikan sebuah handphone baru. Kakakku ini adalah seorang pecinta gadget. Biasanya dalam 1-2 bulan dia akan mengganti handphonenya dengan keluaran terbaru. Namun biasanya dia membeli itu dengan uang jajan yang dikumpulkan dan sisanya akan ditambahkan oleh ibuku. Sedangkan aku tidak terlalu mementingkan handphone apa yang kupegang, karena bagiku yang terpenting bisa untuk sekedar berkomunikasi. Kami sekeluarga pun memutuskan untuk makan di sebuah kedai makanan yang terdapat di mall tersebut. Ketika kami sedang makan, HP-ku mendapat sebuah panggilan. "Vin, lagi apa nih?" tanya Hani. "Lagi makan di luar Han, sama Kak Dina dan nyokap. Tumben nelpon." "Duh, ganggu ya? Maaf ya," kata Hani. "Ah, enggak kok. Tumben nelpon. Kenapa Han?" "Niatnya tadi mau mengajak kamu nonton, tapi ya udahlah, kapan-kapan aja. Sorry ya Han, kalau next week gimana?" "Oh, boleh. Ya udah lanjutin makanya." Saya dan Hani makin sering melakukan komunikasi. Ya walaupun kami belum pernah ketemu lagi semenjak hari perpisahan SMP. Karena dia masuk di SMA berbeda dengan saya dan sekarang pun sudah memasuki semester 2. Hani menjadi teman curhatku setelah Kak Dina. Ya, walaupun dia tidak mengetahui keanehan diriku. Hari pun sudah memasuki sore hari, dan kami bergegas ke parkiran untuk memasukkan barang belanjaan ke mobil dan langsung pulang. Sesampainya di rumah, kami langsung melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, aku minta izin ibu untuk keluar hanya untuk sekedar mencari angin. Setelah diizinkan, aku pun pergi menuju taman yang berada dekat dengan komplek rumahku. Aku hanya berjalan-jalan memutari taman
dengan sesekali menarik nafas dalam-dalam untuk menikmati udara malam di taman yang masih banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Tak lama aku berjalan, aku memfokuskan mataku ke sebuah pohon besar di dekatku. Guling, gumamku dalam hati, melayang-layang dari pohon ke pohon ketika aku pastikan ternyata itu adalah pocong. Saya tidak dapat mendeskripsikan penampilannya lebih dekat karena saya tidak melihatnya dari dekat waktu itu. Ternyata guling terbang, gumamku. Ya, aku sudah sangat terbiasa dengan pemandangan seperti ini, bahkan aku pernah melihat sebuah bola api melayang di dekat sekolah SMA-ku. Tak lama aku berjalan, aku memfokuskan mataku ke sebuah pohon besar di dekat. Aku sudah lebih memantapkan mentalku pada hal-hal seperti ini. Ditambah, kini aku sudah mempunyai sebuah pendamping. Dan ketika aku mencoba mendekati hantu itu, "Tolong, jangan dekati aku. Aku tidak pernah berbuat jahil di sini. Ini rumahku," tutur makhluk halus itu yang sedang bersembunyi di dalam pohon. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin melihatmu lebih dekat. Ayolah keluar. Ayolah keluar, sebentar saja," sautku sambil terus mencari sumber suaranya. "Tinggalkan aku. Penjagamu sepertinya ingin menyerangku," sautnya yang masih bersembunyi. Penjagaku? Mungkin maksudnya pendampingku ini. Ide jahilku pun muncul dan aku terus pergi mencari sumber suara itu. Dan sampailah di pohon yang menurutku itulah sumber suaranya. Aku menggoyang-goyangkan pohon itu berkali-kali, namun tidak ada respon sedikit pun darinya. "Bosan," gumamku dengan pelan. Aku rasa aku harus menyudahi kejahilanku ini dan langsung kembali pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung melaksanakan sholat Isya. Setelah selesai, aku pergi ke kamar kakakku untuk sekedar bercerita. Setelah sekian lama kami mengobrol, tak terasa waktu menunjukkan 10 malam. Dan aku memutuskan untuk kembali ke kamarku untuk tidur. Sesampainya di kamarku, aku langsung memutuskan untuk tidur. Dan kembali aku mendapat mimpi. Tapi kali ini aku hanya bertemu dengan jin wanita yang menjagaku. Namun di tempat yang berbeda, aku seperti berada di ruang tamu dengan tatanan khas rumah Jawa, di mana bangku dan mejanya masih menggunakan bambu. Dan terdapat sebuah kendi di meja yang ada di depanku, dan wanita itu duduk di bangku yang berbeda denganku dan berada di sampingku. Karena pada saat itu saya belum mengetahui namanya, maka akan saya namai Mbak Jin. "Di mana ini?" "Ini di rumahku. Aku mengganggumu di dalam mimpi karena aku ingin mengatakan sesuatu," kata Mbak Jin. "Mengatakan apa?" "Kejadian di taman tadi, Kevin. Kamu telah mengganggu jin yang seharusnya tidak kamu ganggu." "Apa itu salah? Aku tidak berniat mengganggu. Aku hanya ingin melihat dia dari dekat." "Kamu tidak boleh melakukan itu. Kamu diberi sebuah keistimewaan bukan untuk menjahili makhluk lain, terkecuali jika makhluk itu mengganggu manusia. Aku hanya dapat menundukkan kepalaku dan sedikit merenung dan menyesali perbuatanku. Mungkin ini maksud dari jin tua yang sebelumnya datang menemuiku di mimpiku sebelumnya, bahwa ketika aku melakukan kesalahan, maka aku akan langsung ditegur." "Kevin, ingat, aku hanya akan membantu dan menolongmu jika niatmu itu baik dan tulus.
Namun ketika kesombongan dan keangkuhan mengendalikanmu, aku tidak akan mau menolongmu. Tutur Mbak Jin dengan tangan kanan yang berada di kepalaku. Tutur Mbak Jin dengan tangan kanannya yang berada di kepalaku dan mengelus kepalaku dengan sangat lembut dan sangat membuatku nyaman. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang ke-7. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.